Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uni Witri Indra. Nah, untuk video ini kita akan kembali jalan-jalan ke tempat wisata. Dan saya memilih lokasinya yaitu Benteng Fordekok Bukit Tinggi. Untuk menuju Benteng Fordekoknya, saya masuk melalui kebun binatang Kintanten Bukit Tinggi. Ayo ikuti saya, let's go. Jadi kita akan memasuki Benteng Fordekoknya melintasi jembatan Limpape yang ada di atas jalan raya Kampung Cino, kata orang Bukit Tinggi, atau Kampung Cina ya. Kenapa disebut Kampung Cina? Karena di kampung ini atau di bawah jembatan ini banyak orang Cina berdomisili, maka diberilah nama daerah ini Kampung Cina. Nah, kita bisa lihat ya suasana Kampung Cina melalui atau di atas jembatan Limpape ini. Karena video ini saya ambil masih dalam masa pandemi, jadi untuk turis lokal atau mancanegaranya tidak begitu banyak ya. Masih dikategorikan sepi pariwisata Benteng Fordekok dan Zoo Kinantannya. Nah, ini kita sedang berada di atas jembatan Limpape, terus di bawahnya itu, nah kita lihat kanan kiri itu adalah di bawahnya itu Kampung Cina dan kesibukannya ya. Nah, itu jalan raya ya, jalan yang dipakai untuk menuju pasar bawah dari pasar atas Bukit Tinggi. Nah, dari atas ini juga kita bisa lihat pemandangan Gunung Kembar, yaitu Merapi dan Singgalang. Sayangnya untuk saat ini, saat saya ambil video ini, si kembar atau Gunung Kembar ini tidak jelas tampak karena cuaca sedikit mendung ya, jadi awan tebal menutupi si Gunung Kembar. Jembatan Limpape ini memiliki keistimewaan tersendiri loh. Ketika kamu menaiki jembatan ini, kamu sedikit terasa berayun-ayun di atasnya. Mungkin karena ketinggiannya atau karena angin yang berkencang. Jadi di sini terasa kali ya anginnya itu bertiup dengan kencang. Jadi itu terasa ketika kita berjalan di jembatan Limpape ini. Dan kondisi gunung yang saya bilang tadi itu berada di sisi sebelah kiri kita, berjalan ke arah Benteng Fordekok ini. Nah, kita sudah nyampe di gerbang Benteng Fordekok. Di sini ada dua sisi jalan, kanan dan kiri, namun saya akan mengambil dulu sebelah kanan. Nanti kita akan kembali keluar melalui kebun binatang, melalui jalan yang sebelah kiri tadi. Nah, di benteng ini juga banyak terdapat gazebo-gazebo untuk tempat istirahat atau untuk para turis atau pendatang menikmati santapan yang mereka bawa. Nah, di sini biasanya nih gazebo-nya digunakan untuk makan ya. Nah, di atas itu tuh yang cat kuning itu adalah Benteng Fordekoknya. Jadi nanti kita akan nyampe di sana, tapi sebelumnya kita akan keliling-keliling dulu di lokasi ini.
Nah, ini gazebonya. Gazebo inilah yang saya bilang banyak digunakan untuk tempat istirahat. Sebagian gazebo ada yang diberi tempat duduk, ada juga yang tidak atau kosong seperti yang sekarang ini. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke lokasi bentengnya itu sendiri. Dan di pinggir-pinggir benteng itu berdiri beberapa meriam ya. Dan sekarang meriamnya nggak aktif lagi, jadi hanya sebagai peninggalan sejarah saja meriam tersebut. Nah, ini meriam yang tadi saya bicarakan. Meriam ini adalah peninggalan zaman kolonial Belanda ya. Masih ada di sini lambang kerajaan Belanda, ini mahkota ya. Nah, ini bentuknya meriam peninggalan sejarah kolonial Belanda ya. Dan ini ada beberapa yang masih dilestarikan atau dipelihara di sekitaran benteng Port de Coq ini. Biasanya nggak apa-apa. Oke, mari kita masuk ke terasnya benteng. Kita lihat dari dekat apa aja yang ada di benteng ini. Kemarin-kemarin saya pernah kesini, di benteng ini hanya kosong saja. Namun sekarang sudah ditemukan kursi dan meja untuk tempat beristirahat sepertinya ya, untuk para pengunjung. Nah, ini kayaknya pipa air ya, pipa air menuju lantai 2 benteng ini. Bisa jadi juga ini pipa gas atau pipa apa ya, saya kurang tahu pasti karena di sini tidak ada penjelasan tentang pipa ini untuk apa gunanya. Nah, benteng ini sendiri mempunyai 2 lantai, dan menuju lantai kedua itu kita naik tangga ini. Hanya saja sekarang tangga ini diikat atau diberi palang seperti apa, tali atau duri ya ini. Jadi kita nggak bisa menuju ke atas. Kalau dahulu atau beberapa waktu yang lalu saya kesini, kita masih bisa naik ke lantai 2. Namun sekarang tidak boleh lagi, mungkin ini demi keamanan pengunjung juga dan demi kelestarian dan keindahan si benteng Port de Coq ini. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Nah, ini nih meriam yang saya bilang ada di beberapa sisi benteng Port de Coq ini, masih dilestarikan dan dipelihara meriamnya
walaupun sudah tidak aktif lagi. Berarti saya sudah lama ya tidak ke sini karena sudah banyak perubahan yang saya lihat di lokasi wisata Benteng Podekok ini. Ayo kita lanjut. Dulu besar kali itu. Besar kali yang ini kayak. Salat dulu bebas kok. Dulu bebas itu lagi. Nah, ini monumen tentang Benteng Podekok ini. Di sini dituliskan sedikit sejarah tentang Benteng Podekok ini yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Ini ada papan petunjuk arah kemana kita mau tuju. Ada kejembatan Lepape dan area bermain anak ya. Nah, kalau waktu saya terakhir ke sini banyak sekali di sini burung yang ditangkarkan. Tapi kayaknya sudah dikembalikan lagi ke kebun binatang ya. Jadi Benteng Podekok ini sudah tidak sebanyak dahulu atau sudah tidak sebanyak yang saya terakhir datang ke sini. Burung-burungnya hanya beberapa kandang yang masih ada burung ditangkap di sini. Nah, itu yang nampak gonjong itu yang nampak gonjong itu adalah gerbang keluar Benteng Podekok. Dan gerbang itu nanti menuju arah ke pasar atas juga. Dan ini tempat bermain anak-anak, dan di bawah ini juga ada tempat kuda ya. Biasa karena ada ini penyewaan kuda di sini. Jadi kalau anak-anak ingin berkuda seputaran benteng, di sini disewakan kuda untuk membawa anak-anak tersebut berkeliling agar tidak capek ya. Oke guys, karena azan zuhur sudah terdengar dan kebetulan di sini ada musola, kita sholat dulu agar kita lebih nyaman meneruskan perjalanan. Alhamdulillah di sini ada mukena, sajadah, juga kain sarungnya untuk sholat ya. Dan tempat duduknya berada di posisi bawah musola ini. Dan alhamdulillah juga tadi saya udah ke bawah beruduk. Situasi untuk tempat beruduknya bersih dan nyaman sekali buat kita beribadah di sini. Kalau beberapa waktu yang lewat ke sini, ini musola belum ada. Jadi ketika azan zuhur atau asar masuk dan kita masih berada di lokasi Benteng Podekok ini,
kita yang musim ini sedikit kewalahan mencari di mana tempat untuk sholat. Namun sekarang karena sudah ada musola, kita sudah tambah nyaman untuk menikmati rekreasi wisata Benteng Podekok ini. Jadi kita ketika dengar azan bisa langsung sholat, lalu kita meneruskan lagi perjalanan kita. Oke, kita lanjut lagi ke bawah, dan ini sisi sebelah kiri jembatan Limpape yang kita lihat tadi. Jadi dari tadi kan kita lewat jembatan Limpape nih. Nah, tadi kita ambil jalannya sebelah kanan, memutar, baru kita keluarnya sebelah kiri. Nah, ini sisi yang sebelah kiri dari jembatan Limpape tadi ya. Namun karena kita kembali atau berlawanan arah dengan tadi, maka ini adalah sebelah kanannya dari Benteng Podekok menuju zoo atau kebun binatang Kinantan. Ayo kita lanjut lagi melewati si jembatan Limpape yang pemandangannya indah ini, dengan keistimewaan si jembatannya bergoyang-goyang ya di tengahnya. Oke guys, saya sudah membawa Anda berkeliling di pariwisata Benteng Podekok, dan di sini ada dua alternatif buat jalan masuk ke Benteng Podekok itu sendiri. Yang pertama, kita melalui kebun binatang Kinantan Bukit Tinggi, kemudian menyeberang melalui jembatan Limpape menuju Benteng Podekok itu sendiri. Atau alternatif kedua, kamu bisa masuk melalui gerbang utama Benteng Podekok yang ada di dekat jalan Hotel Rocky ya. Nah, itu ada jalan utamanya ke gerbang utama Benteng Podekok. Oke guys, saya cukupkan dulu video saya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keinginan Anda untuk berkunjung ke kota kami, Kota Bukit Tinggi, kota wisata. Sampai di sini dulu. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.